Kemudian jenis-jenis syirik. Yang pertama ada syirik besar, di mana syirik besar yaitu meyakini adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut syirik besar karena menyekutukan Tuhan secara keseluruhan. Kemudian syirik-syirik besar dibagi menjadi 5. Yang pertama ada syirik dalam berdoa. Syirik dalam berdoa perbuatan orang musyrik yang meminta, memohon, dan memanjatkan hajatnya dalam doa dengan tujuan selain Allah. Padahal, tiada yang kuasa mengabulkan semua doa kecuali Allah. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran surat Fatir ayat 13 yang artinya, Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu, kepunyaannya lah kerajaan, dan orang-orang yang kamu seru sembah selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Quran Surat Fatir ayat 13-14. Kemudian yang kedua ada syirik dalam niat. Syirik dalam niat, tujuan, dan keinginan, yaitu ia menunjukkan suatu bentuk ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan." Quran Surat Hud ayat 15-16. Kemudian yang ketiga ada syirik dalam ketaatan. Syirik dalam ketaatan yaitu selain dilarang lebih mencintai sesuatu selain Allah, sebagai umat muslim juga dilarang lebih taat kepada selain Allah karena tindakan tersebut mirip dengan perbuatan menyembah berhala. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 31, Allah berfirman yang artinya, "Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan." Kemudian yang keempat ada syirik dalam kecintaan. Syirik dalam kecintaan itu seorang muslim dilarang lebih mencintai apapun selain Allah, baik itu lebih mencintai orang tua, saudara, suami, istri, sahabat, atau siapapun. Jangan mencintai secara berlebihan selain kepada Allah. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 165, Allah berfirman yang artinya, "Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat mencintai Allah kepada Allah, dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka menyesal." Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Kemudian yang terakhir yaitu syirik dalam ketakutan. Syirik dalam ketakutan yaitu untuk umat muslim dilarang lebih takut dari apapun kecuali dengan Allah. Ketakutan yang dimaksud tentu adalah takut kepada selain Allah, misalnya takut pada mayat, kuburan, setan, dan menganggap bahwa kesemua itu bisa menyebabkan bahaya atau mudarat pada dirinya. Kemudian ada syirik kecil atau syirik asghar. Mempunyai 3 macam syirik. Yang pertama ada syirik i'tiqadi, yaitu syirik yang berupa keyakinan.
Misalnya, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita dan memberi rizki pada kita, namun di sisi lain juga percaya bahwa dukun bisa mengubah takdir yang digariskan kepada kita. Yang kedua ada syirik amali, yaitu setiap amalan fisik yang dinilai oleh syariat Islam sebagai sebuah kesyirikan, seperti menyembelih untuk selain Allah dan bernazar untuk selain Allah dan lainnya. Kemudian yang ketiga ada syirik lafzi, yaitu setiap lafaz yang dihukumi oleh syariat Islam sebagai sebuah kesyirikan, seperti bersumpah dengan selain nama Allah, seperti perkataan sebagian orang, tidak ada bagiku kecuali Allah dan engkau, dan aku bertawakal kepadamu. Kalau bukan karena Allah dan si fulan maka akan begini dan begitu. Dan lafaz-lafaz lainnya yang mengandung unsur kesyirikan.